Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noftera Waskita Putri dari SMK Kesehatan Surabaya akan mempresentasikan materi mapel pelayanan farmasi dengan Bapak Teguh Setiawan selaku guru mapel. Pertama ada solutio. Solutio adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam cairan pembawa. Jenis-jenis 1. Larutan oral seperti obat minum, sirup, netralisasi, saturasi, potio, effervescent, kemudian ekselir. 2. Ada larutan topika seperti colirum, gutai, ophthalmicae, gargarisma atau obat kumur, colutorium, litus oris, gutai nasalis, dan gutai auricularis. Kemudian ada cara membuat potio netralisasi. 1. Seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian biasanya. Ada cara membuat potio saturation. 1. Komponen basah dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 dalam air yang tersedia. 3. Sebanyak 2/3 asam ditambahkan ke bagian basah, gas dibuang seluruhnya. Cara membuat potio effervescent. 1. Langkah 1 dan 2 sama dengan potio saturation. 2. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke bagian basah. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung sediaan obat dan terbagi secara halus, secara tersebar, secara merata dalam cairan pembawa bahan obat yang menunjukkan kelarutan sangat minim. Tujuan suspensi. 1. Bahan obat yang tidak stabil atau kurang stabil dalam bentuk larutan. 2. Mudah diberikan kepada pasien. 3. Untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan obat. Karakteristik suspensi yang baik. 1. Zat aktif halus. 2. Zat aktif tidak boleh cepat mengendap. 3. Bila terjadi endapan, dengan pengocokan ringan atau pelan segera terdispersi kembali. 4. Mudah untuk dituangkan sehingga viskositas dari suspensi. Jenis-jenis sediaan suspensi. Suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, ophthalmicae, injeksi terkonstitusi, lavement. Cara pembuatan suspensi. 1. Metode dispersi. Dengan cara menambahkan bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian dicairkan. Mudah atau sukarnya serbuk terbasahi bergantung pada besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dan medium. Apabila sudut kontak kurang lebih 90 derajat, serbuk akan mengambang di atas cairan. Untuk menurunkan tegangan antar muka antara partikel zat padat dan cairan tersebut atau menurunkan sudut kontak, perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. 2. Metode presipitasi atau pengendapan. Dengan cara dibasahi dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air, setelah itu diencerkan dengan bahan pensuspensi. Pelarut organik yang dapat digunakan antara lain etanol, gliserol. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, emulsi adalah sistem 2 fase dan salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil atau globul. Jenis-jenis sediaan emulsi. 1. Emulsi air dalam minyak atau A per M atau W per O. 2. Emulsi minyak dalam air M per A atau O per W. Cara pembuatan emulsi. 1. Metode go kering atau metode kontinental. Dalam metode ini, zat pengemulsi, biasanya gom Arab, dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk membentukkan corpus emulsi dan diencerkan dengan sisa air yang tersedia. 2. Metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi
ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi, umumnya larut. Agar membentuk suatu mucilage, kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi dan diencerkan dengan sisa air. 3. Metode botol atau metode botol Forbes. Metode ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak serta memiliki vikositas yang rendah atau kurang kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air tutup botol dan campuran tersebut dikocok dengan kuat. Selanjutnya ditambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ketik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.